wirausaha baru jumlahnya Ibu dan Bapak, kami melakukan survei 3 kali. Satu survei kira-kira segini panjangnya, tapi karena dengan teknologi jadi kelihatannya berantai gitu. Kalau setelah jawab ini responnya jawabannya apalagi, disusun oleh tim TNP 2K dengan kami. Jadi dari survei evaluasi itu kita tanyakan pada saat daftar apakah Anda menganggur. Begitu dijawab ya, tadi angkanya adalah 82%. Dari 82% itu Ibu, 35% diantaranya telah bekerja. Itu dari hasil survei evaluasi kami. Nah, 35% yang sudah bekerja ini 17%-nya itu adalah wirausahaan baru. Nah, itu yang ada di dalam survei evaluasi. Kemudian terkait dengan isu layanan, bahwa tadi ada keluhan banyak sekali peserta yang telepon tapi kemudian kok dianggurin atau tidak direspon. Mohon maaf Ibu dan Bapak, kami akan tingkatkan layanan dari kontak center kita, yaitu ini ada di halaman 35, minta tolong untuk ditampilkan halaman 35. Jadi untuk kontak center kami Ibu dan Bapak, mohon maaf karena ini masih terbatas sekali. Pada tahap awal kami terus terang aja menggunakan minta bantuan sama BNI untuk melayani call centernya. Tapi kemudian kita bisa melakukan kontrak untuk kemudian memperbesar layanan kontak center kami. Jadi yang nomor 7 itu Bapak dan Ibu mungkin bisa di zoom in untuk yang nomor 7, bahwa kontak center kami ini Ibu dan Bapak tadi hotline-nya gratis dari jam 8 sampai jam 8. Ini adalah statistik kira-kira 1 bulan terakhir di tahun 2020. Nah, di sini 1.100 telepon per hari dengan rate layanan 99%. Jadi 1% dari angka yang begitu besar itu tentu saja mengecewakan buat masyarakat yang mengontak. Kemudian web form ini ada di situs kami, jadi tinggal klik saja, di situ ada web form, masukkan nomor kartu prakerja dan kemudian keluhannya. Maka kami punya dashboard untuk melakukan monitoring apa yang menjadi keluhan. Misalnya saja tiba-tiba keluhan tentang susah upload KTP. Itu kami langsung bisa lihat di dashboard Bu, karena kami sistemnya sudah integrated dengan provider contact center. Begitu ada blip, kok naik tiba-tiba, hey guys, tim operasi itu ada apa itu? Kenapa kok ada keluhan yang cepat tentang, keluhan yang sangat tinggi tentang upload KTP. Kemudian mereka segera cari solusi. Tim operasi kami begitu ada persoalan Bu, mereka biasanya tidak berhenti sampai jam 4 pagi sekalipun sampai kemudian solusinya settled. Karena kami langsung, ini istilahnya kena di kulit rakyat Bu, begitu kita nggak cepat cari solusi, Instagram kami digeradak langsung. Nah karena itu kami harus fast respon juga. Kemudian untuk live chat itu 24.000 per hari, dan ini 11% terlayani karena kami masih melatih botnya, supaya botnya kemudian makin pintar. Nah kemudian untuk next ini sekaligus saja tadi ada isu tentang sosialisasi. Ibu dan Bapak, memang sosialisasi kami lakukan secara online dan offline, kami akan perbaiki dan tingkatkan terutama di daerah-daerah yang tadi sulit untuk mendapatkan informasi secara online. Jadi di Instagram itu menjadi yang paling dinamis informasinya, itu sekarang followersnya 2,8 juta, dan kemudian selanjutnya adalah situs kami sendiri yaitu Prakerja Go ID yang mungkin masuk dalam top 20 dari Google Search Indonesia. Nah di sini memang number of visitnya sangat besar sehingga memang kami terus terang aja jagain betul server supaya tidak down, dan kemudian membuat frustasi dari penerima kartu prakerja. Nah, kembali kepada PPT, yang isu selanjutnya adalah isu tentang PMI, langsung kepada PPT, bahwa tadi kami sampaikan, ini program sangat terbuka sehingga kami bisa kemudian melayani PMI. Ke bawah ada, nah ini Ibu dan Bapak, maaf kecil-kecil, di zoom in please yang kiri. Jadi ini di survei evaluasi 3 tanggal 15 November sampai 15 Desember yang direspon oleh 3,3 juta penerima kartu prakerja dari 5,5 juta.
Ini mereka kita tanyakan, apakah Anda adalah mantan pekerja migran Indonesia? Yang menjawab ya, 2,19%. Ini ekivalen dengan 120.000 orang. Dan asal dari tujuan mereka itu, asal dari negara mereka itu di mana? XPMI ini, Malaysia dan Singapura, kemudian disusul Middle East, Taiwan, Hong Kong, jadi ini East Asia, Jepang, baru kemudian Middle East. Sedangkan persebaran sektornya paling banyak adalah lain-lain itu termasuk pekerja rumah tangga. Tapi yang terbesar kedua itu adalah yang di sektor perdagangan, hotel, termasuk kapal pesiar. Next slide. Sedangkan di survei kami juga kemudian tanyakan, apakah next slide. Ini calon PMI ya. Nah, jadi yang untuk calon PMI, ini slide-nya bukan yang terbaru. Jadi untuk calon PMI itu tidak sama dengan calon PMI yang ada di BP2MI, tapi ini berdasarkan survei yang kami tanyakan, apakah Anda ke depan ingin bekerja sebagai PMI? Yang menjawab ya itu adalah 6%. Next slide, yang calon PMI. Nggak ada ya? Iya, oke deh, nggak apa-apa. Jadi yang calon PMI 6% Ibu, dan majority mereka pinginnya bekerjanya di ini 6% betul, 27% perempuan. Kemudian mereka inginnya bekerja di sektor perdagangan, hotel, restoran, termasuk kapal pesiar. Negara tujuan yang favorit mereka yang katanya ingin bekerja sebagai PMI itu adalah Jepang dan Korea. Next slide. Itu kemudian ini gambaran dari ini Bu, tadi ada keluhan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan daerah, tadi kalau nggak salah Pak Saleh juga, ini contohnya untuk Sumatera Utara. Next slide. Jadi laporan ini kami berikan lewat Pak Sesmenko Perekonomian yang berkirim langsung kepada Bapak Gubernur Kepala Daerah se-Indonesia tentang bagaimana program Kartu Prakerja dilaksanakan di daerah masing-masing. Kira-kira Pak Sesmenko itu berkirim 2 bulan sekali kepada para gubernur. Ini misalnya saja adalah peta sebaran penerima di Provinsi Sumatera Utara, batch 1 sampai 11 tahun 2020. Ada lebih dari 1/4 juta orang yang menerima program Kartu Prakerja. Mungkin ini bisa di zoom in, ini semua kabupaten kota ini ada, tapi memang kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap internet. Karena itu Bapak Mendagri selaku anggota dari Komite Cipta Kerja telah memberikan surat edaran pada bulan April kepada 5 SKPD untuk memfasilitasi pendaftaran maupun proses belajar dari masyarakat di 5 OPD. Nah ini next slide adalah detailnya berapa banyak mereka profil usia, pendidikan, penyandang disabilitas, gender, mantan pekerja migrannya berapa banyak dari Sumatera Utara, persebaran per kabupaten. Next slide. Kemudian ini adalah apa pelatihan yang paling mereka sukai di Provinsi Sumatera Utara, kemudian bagaimana mereka merespon terhadap program ini, berapa banyak insentif yang telah disalurkan selama tahun 2020 hampir lebih dari 1,5 triliun untuk Sumatera Utara, kemudian ini berapa banyak yang menggunakan bank dan rekening e-money. Jadi itu statistiknya kami sampaikan. Next slide. Untuk kemudian profilnya mereka, berapa banyak yang bekerja, tidak bekerja, melampirkan sertifikat untuk mendaftar pekerjaan, rata-rata rating pelatihan, bagaimana mereka memanfaatkan insentif di Sumatera Utara, ini kami laporkan secara berkala. Next slide. Ini adalah untuk next slide. Untuk gelombang 12 dan 13 tahun 2021. Jadi tahun 2021 kita sudah membuka 3 gelombang, tetapi ini gelombang yang ke-14, belum kami rekap datanya, jadi baru ditutup, baru di-SK-kan itu tadi pagi. Nah, ini Ibu dan Bapak untuk Sumatera Utara, gelombang 12 dan 13, itu sebanyak 40.129 penerima, semua kabupaten kota se-Sumatera Utara
ada penerima kartu prakerjanya. Jadi itu yang paling banyak tentu saja di Kota Medan dan seterusnya. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan dan mohon advice dari Ibu dan Bapak sekalian agar kartu prakerja lebih baik ke depannya dan bisa memberikan manfaat yang maksimal buat masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan dari pertanyaan yang disampaikan cukup komprehensif. Kemudian ada satu yang pelatihan pertanian ya, ternyata masih kurang ya. Sementara kita punya tanah tuh banyak sekali yang nganggur. Tinggal bagaimana pelatihan itu diadakan tentunya dengan yang lain-lain tentunya. Kalau sekarang ini di beberapa tempat banyak sekali yang beralih ke menjadi petani ya. Orang yang jadi petani tidak ada yang susah. Jadi ini perlu menjadi perhatian juga ya bagi Kementerian Ketenagakerjaan dan semua kita yang hadir pada sore hari ini.